Baik dan jahat, itulah dua wajah Hamas di mata Amerika Serikat. Penilaian dari AS itu muncul usai pertemuan rahasia antara AS dengan Hamas. Awalnya, AS menyebut Hamas adalah sekelompok orang baik. Namun, AS tiba-tiba meralat dan menyebut bahwa Hamas adalah orang-orang jahat karena telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Di sisi lain, Israel murka karena AS melakukan pembicaraan rahasia dengan Hamas. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Utusan AS untuk penyanderaan Gaza Adam Boehler menyebut kesepakatan dengan Hamas mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu. Ia juga mengeklaim kesepakatan untuk membebaskan semua sandera dapat dicapai dalam beberapa minggu. Hal itu Boehler katakan usai ia melakukan pembicaraan rahasia dengan Hamas, namun akhirnya bocor ke media. Boehler menilai pertemuannya dengan Hamas adalah pertemuan yang sangat membantu. Boehler menyebut Hamas tidak mendapatkan dunia karena menurutnya Hamas adalah sekelompok orang baik. Ketika Boehler ditanya tentang bagaimana rasanya sebagai orang Yahudi Amerika duduk bersama Hamas, ia mengatakan bahwa pekerjaannya mengharuskan untuk berdialog dengan siapa saja. Boehler menjelaskan, duduk bersama orang-orang seperti Hamas bukanlah pendekatan yang paling produktif. Pendekatan yang paling produktif adalah menyadari bahwa setiap bagian dari seseorang adalah manusia dan mengidentifikasi dengan elemen manusiawi dari orang-orang tersebut untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, ketika ditanya apakah ia akan bertemu lagi dengan Hamas, Boehler tidak menjawab secara pasti, namun ia mengisyaratkan bisa saja pertemuan itu terjadi lagi. Setelah sebelumnya Boehler menyebut bahwa Hamas adalah sekelompok orang baik, tiba-tiba Boehler memberikan klarifikasi dengan menyebut Hamas adalah orang-orang jahat. Menurutnya, pernyataan tersebut sebelumnya telah disalahartikan. Ia pun mengklarifikasi bahwa di matanya Hamas adalah pembunuh. Boehler juga mengancam tidak ada satupun anggota Hamas yang akan selamat jika Hamas tidak segera melepaskan semua tawanan. Buntut dari pertemuan AS dengan Hamas pun membuat Israel murka. Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer mengecam pertemuan utusan Trump dengan delegasi senior Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya. Dermer marah karena Boehler mendiskusikan jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan Israel sebagai imbalan atas 5 sandera Israel Amerika yang masih berada di Gaza. 1 diantaranya masih hidup dan 4 lainnya diyakini telah meninggal tanpa persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel pun telah memperingatkan agar pertemuan semacam itu tidak dilakukan pada bulan Februari. Sementara pertemuan itu disebut bukanlah pertemuan pertama yang diadakan Boehler dengan para pejabat Hamas dan Israel seolah-olah tidak mengetahui pertemuan itu. Boehler juga tidak mau berkomentar mengenai jumlah pertemuan yang sudah diadakan dengan Hamas. Ia hanya mengatakan beberapa di antaranya berfokus pada sandera, sementara pembicaraan lainnya membahas pandangan Hamas mengenai arah negosiasi. Boehler juga mencoba menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah diskusi awal dengan Hamas dan tidak ada yang akan diselesaikan tanpa persetujuan Israel. Pertemuan tersebut sebagian besar berfokus pada upaya pembebasan sandera Amerika Israel beserta jenazah sandera Amerika Israel. Pertemuan tersebut juga mencakup diskusi tentang kesepakatan yang lebih luas antara Israel dan Hamas untuk membebaskan semua sandera yang tersisa dan mengakhiri perang. Usai mendapat kemarahan dari Israel, Boehler pun membela pembicaraan langsungnya dengan Hamas dengan mengatakan bahwa AS bukan agen Israel. Boehler juga menyatakan tidak peduli dengan kritik Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang tidak setuju dengan pembicaraan antara AS dan Hamas.
Di sisi lain, Bohler yakin Hamas pada akhirnya akan meletakkan senjata dan melepaskan kekuasaan politiknya. Pasalnya, Hamas disebut mengusulkan pertukaran semua tahanan dengan gencatan senjata 5 hingga 10 tahun, di mana Hamas akan meletakkan semua senjata dan AS serta negara-negara lain akan memastikan bahwa tidak ada terowongan, tidak ada yang diambil dari pihak militer, dan Hamas tidak terlibat dalam politik di masa depan. Ia pun berharap kesepakatan untuk membebaskan para sandera bisa tercapai dalam beberapa minggu ke depan. Namun sampai saat ini Hamas belum berjanji untuk meletakkan senjata atau menyerahkan kekuasaan politiknya. Setelah mendapat kritik keras dari Israel terkait pertemuan AS dengan Hamas, mungkinkah AS tetap melakukan pertemuan-pertemuan lain bersama Hamas? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.